Seperti ini sudah, ya memang ini hal yang harus kita lalui. Kita harus mau mengikuti prosesnya. Kita ajarkan kepada anak. Nah, ayah tidak bisa selamanya menemani kamu. Begitupun juga ibu. Oleh karena itu, kamu harus mau mengambil keputusan di dalam kehidupan kamu. Apapun hasilnya, baik maupun buruknya, yang penting kamu pikirkan dulu. Kalau misalnya banyak baiknya, ya sudah, kamu ambil keputusan itu. Dan apabila hasilnya juga buruk, ya sudah, kita bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Kita jangan lari dari masalah. Ketika buruk, perbaiki. Iya, perbaiki. Bertanggung jawab. Benar. Kita harus tanamkan kepada anak kita sikap-sikap seperti itu. Dan kita tidak bosan untuk mengulangi kata-kata tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya kan anak jadi kita brainwash gitu pikirannya. Apalagi setiap hari ya. Tapi dengan hal yang baik. Dan akhirnya kan itu akan tertancap di dalam diri anak gitu. Bahwa orang tua saya mengajarkan, saya harus memiliki sikap di dalam hidup ini. Dan sikap yang saya harus ambil adalah sikap yang terbaik. Dan saya harus bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya. Saya tidak boleh lari dari masalah. Nah, akhirnya kan anak kita ini, ya jangan heran ya, ketika mereka sudah kelak menjadi dewasa, mereka akan memiliki sikap yang jelas. Tidak mudah pelin-pelan, tidak mudah terbawa arus gitu. Dan ini kan yang menjadi bahaya gitu, kalau anak mudah terbawa arus. Apalagi dengan lingkungannya. Waduh, kalau sampai anak menjadi anak yang pelin-pelan sampai mereka dewasanya, ini yang orang tua harus waspada dan berpikir 1000 kali gitu. Malah kalau misalnya anak kita sedang berada di jalan yang benar misalnya, karena dia pelin-pelan, dia terpengaruh ke jalan yang salah. Nah, sebelum itu kan ya. Benar. Bisa sampai ke arah situ gitu kan. Nah, makanya kan ini tugas kita sebagai orang tua, mengajarkan kepada anak bagaimana mereka selalu memiliki sikap yang tepat gitu di dalam hidupnya. Ajarkan kepada anak mana hal yang perlu kita pikirkan, mana hal yang kita tidak usah pikirkan, mana hal yang baik, mana hal yang salah. Kita sebagai orang tua harus mau mengajarkan semua itu kepada anak. Karena apa? Kalau anak kita tidak bekali dengan hal-hal yang seperti ini, akhirnya anak ya jangan disalahkan kalau mereka tidak memiliki sikap yang jelas. Berarti kan ini menjadi tanggung jawab kita. Kita jangan menyerahkan hal ini kepada orang lain terus menerus gitu. Karena apa? Kasihan nanti anak kita gitu. Masa depannya maksud saya. Kalau anak kita sampai masa depannya terus-terusan menjadi orang yang pelin-pelan, apakah mereka bisa memiliki masa depan yang baik? Sedangkan orang-orang yang sukses itu, mereka adalah orang-orang yang memiliki sikap. Mereka tidak mudah terbawa arus. Malahan mereka dapat mengarahkan arus. Karena mereka memiliki pendirian. Nah, tetapi kalau anak kita pelin-pelan, memiliki sikap-sikap yang berubah-berubah, ya bagaimana anak kita bisa menjadi orang yang sukses kan kelak di kemudian hari. Jadi sebenarnya pelin-pelan ini adalah sebuah sikap yang akan hilang sendirinya atau bagaimana Pak? Enggak akan mungkin. Karena kan biasanya ada orang tua yang menganggap seperti itu ya Pak ya. Nah ini masih anak kecil, masih pelin-pelan nggak apa-apa. Nah, nanti kalau besar udah mungkin udah gede, udah mikir ya Pak. Kita terjebak dalam pikiran kita yang seperti itu. Padahal sebuah sikap yang tidak kita niatkan untuk kita ubah, nggak akan berubah. Karena bahkan itu sudah akhirnya menjadi karakter di dalam diri kita. Kalau kita tidak berusaha keluar dari karakter yang buruk seperti itu,
akhirnya itu yang melekat di dalam diri kita. Nah, jadi kita jangan berharap gitu kan suatu saat nanti anak kita menjadi soleh gitu misalnya. Seiring berjalan waktu ya. Nggak bisa. Ya makanya kan Tuhan menitipkan anak kepada orang tuanya agar orang tuanya mengajarkan hal-hal yang baik, mau mendidik anak-anaknya gitu. Jangan kita hanya mau punya anak, tapi kita tidak mau terlibat dalam proses mendidik anak-anaknya. Nah ini kan yang menjadi masalah gitu. Kita tidak bisa gitu hanya sekedar misalnya berdoa gitu ya, agar suatu saat anak kita menjadi anak yang soleh. Kita tidak bisa hanya berikhtiar sampai hanya berdoa saja gitu. Tetapi kita tidak pernah melakukan usaha sama sekali terlibat dalam tumbuh kembangnya anak-anak kita. Nah di sini memang ada hukum tabur tuai itu. Apa yang kita tabur kepada anak kita, itu yang akan kita tuai di kemudian hari. Nggak mungkin kan kita nabur semangka tuai jeruk. Nah itu aneh juga tuh. Buah ajaib namanya. Kita nanam bibitnya seperti ini, sikapnya dari kecil seperti ini gitu kan, ya tiba-tiba besarnya jadi bagus gitu kan. Nah ya itu. Nah makanya kan kita harus sadari gitu, anak kita ini akan meniru orang tuanya. Kalau orang tuanya selalu memberikan nilai-nilai yang positif kepada anak-anaknya, mereka juga akan melakukan hal yang positif itu. Nah, tetapi kalau orang tua saja tidak mau menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anaknya, ya bagaimana anak kita juga memiliki hal yang baik tersebut? Iya kan, dari mana gitu kan kalau bukan dari role model gitu. Iya kan, orang tua itu. Iya. Karena di sini pentingnya orang tua menyadari gitu, apa yang menyebabkan anak kita saat ini ya, itu yang kita pernah lakukan sebelumnya. Begitu ya. Kayak hukum karma ya. Benar. Tapi hukum karma di sini bukan ini ya, bukan yang kita tahu di masyarakat ya, betul. Yang tidak ada hubungannya gitu. Karena kan kalau hukum karma yang ada di masyarakat ini ya lebih ke apa ya? Kita mendapatkan kutukan. Nah itu bukan seperti itu. Itu hanya ya mitos lah yang saya lihat ya. Nah tetapi di sini orang tua itu ikut mau bertanggung jawab dengan apa yang terjadi kepada anak kita saat ini. Apakah mereka memiliki sikap yang baik maupun sikap yang buruk. Pasti kedua hal tersebut memiliki kronologisnya. Jadi tiba-tiba seperti itu ya? Iya, tidak mungkin gitu. Misalnya anak kita saat ini menjadi anak yang malas. Pasti kita tidak pernah mengajarkan kepada anak kita bagaimana memiliki sifat yang rajin. Jadi jangan salahin anak gitu. Nah, kamu nih malas. Kamu pelin-pelan. Kamu nih pelin-pelan. Terus nanti anak nanya ke orang tuanya, bagaimana memiliki sifat yang kebalikannya. Bapak ibu tidak pernah mengajarkan. Nah akhirnya kan kalau kita ditanya balik seperti itu, bagaimana jawaban kita? Kamu ini udah belajar kan sekolahnya. Saya Pak, saya belajarnya fisika, kimia, matematika, nggak pernah diajarkan gitu kan. Nah akhirnya kan kita jadi debat kusir gitu dengan anak-anak kita. Nah ini Bung yang harus kita hindari. Jadi wahai para orang tua, ketika kita ingin anak-anak kita ini memiliki sikap-sikap yang terbaik, ajarkanlah sikap-sikap tersebut gitu kepada diri anak-anak kita. Karena masa depan anak-anak kita itu tergantung dari bagaimana orang tuanya menanamkan sikap-sikap yang baik. Baik, terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Sangat jelas ya terkait tentang kenapa sih anak bisa pelin-pelan, kenapa anak bisa malas gitu kan. Itu kembali kepada orang tuanya. Baik, bagi yang mau bertanya silakan orang tua yang misalnya memiliki problem yang sama, atau misalnya viewers yang sudah ada pertanyaan yang lain atau seputar
dunia parenting, motivating atau coaching, silakan langsung tanyakan saja di bawah link deskripsi sudah disediakan, ada Gmail, Telegram dan WA. Dan kami tunggu pertanyaannya, dan jangan lupa tonton terus Beyond Education episode selanjutnya, dan sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman.